Nextnya ini masih dengan parts of body, bagian tubuh dan juga dengan hubungannya dengan pencak silat. Okay, hello, my name is Ali. I'm 7 years old. I want to describe the parts of my body. These are my two eyes. They are for seeing. This is my nose. It is for breathing. I have two ears. They are for hearing. I have two hands. They are for punching in pencak silat. I have fingers. They are for hitting in pencak silat. I have two legs. They are for standing position in pencak silat. Ya. Halo, nama saya Ali. Saya berusia 7 tahun. Saya ingin menjelaskan bagian tubuh saya. Ini adalah dua mata saya. Mereka atau mata saya digunakan untuk melihat. Ini adalah hidung saya. Hidung saya digunakan untuk menghirup udara, ya, untuk bernafas. Saya punya dua kuping. Kuping saya tersebut digunakan untuk mendengar. Saya punya dua tangan. Kedua tangan saya tersebut digunakan untuk meninju di pencak silat. Saya punya jari-jari tangan. Jari-jari tangan saya itu digunakan untuk memukul di dunia pencak silat. Saya punya dua kaki. Dua kaki saya tersebut digunakan untuk posisi berdiri di permainan atau olahraga pencak silat. Oke, teks kedua, pencak silat. Pencak silat is traditional sport from Indonesia. The uniform is black. The kinds of pencak silat's movement are kuda-kuda, kuda-kuda, pukulan, tangkisan, and maju mundur. Oke, pencak silat adalah sebuah olahraga tradisional dari Indonesia. Seragamnya berwarna hitam. Jenis-jenis gerakan pencak silat adalah kuda-kuda, pukulan, tangkisan, dan maju mundur. Movements berasal dari kata move, bergerak, berarti movements jadi kata benda artinya pergerakan. Nah, uniknya di sini saya tambahkan sedikit untuk mengakhiri topik kita di unit 9, dan ini saya tambahkan, ini sangat penting. Ketika kita mendengar atau melihat kata kerja yang ditambah ing, nah kita nanti bisa melihat apakah itu bentuk continuous form atau bentuk kalimat sedang atau ini gerund. Ingat, gerund itu ini sama juga dengan noun. Jadi posisinya sudah sebagai kata benda, meskipun berasal dari kata kerja, tapi ketika ditambah ing ini posisinya gerund. Tapi bedakan verb ing sebagai continuous dan verb ing sebagai not gerund. Nah, ini gerund itu sebagai noun. Kenapa? Karena berfungsi sebagai benda. Benda di dalam kalimat bisa berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek. Cooking di sini adalah sebagai subjek. Cooking is my hobby. Cooking bisa digantikan dengan it is my hobby. Apa it is? Ya cooking. Nah, jadi dia berfungsi sebagai gerund di sini. Meskipun di sini ing, di sini juga ing, ya. Maria likes jogging. Ini sebagai objek kata kerja suka. Saya suka jagung, saya suka durian. Ini juga likes jogging. Jogging ini sebagai noun, sebagai objek dari kata like, ya. Oke, he's speaking, he is my, your, her, his, itu memang selalu ditambahkan benda, makanya possessive adjective. My, your, his itu sebagai kata sifat, sifatnya harus ditambahkan benda di depannya, berarti he's speaking. Nah, ini sebagai noun, nounnya si his. My speaking, pembicaraan saya, his speaking, pembicaraan dia, ya. His speaking is not clear to listen. Dan ingat, karena di sini sebagai noun, ini membutuhkan objek di sini karena ini bukan kata kerja. Nah, ini langsung di kata kerja ini disebut dengan kata kerja yang membutuhkan objek, kata like diikuti oleh objeknya langsung. Dan ini possessive adjective menyatakan kepemilikan, tapi harus ada bendanya. Inilah bendanya, he is speaking. Ini bendanya. Jadi nggak boleh his tanpa speaking. His is not clear to me, no. His, my, your, her, his itu harus di depannya harus tambahkan benda. My book, your book, his book, our book,
they're good. Ya. Oke. Continuous form. Nah, di sini jelas kalau continuous form berarti ada to be sebelum verb ing-nya. Ingat, kalau continuous form bentuk sedang, nanti ada bentuk sedang present continuous, past continuous, perfect continuous. Yang di atas adalah present continuous. Disebut dengan present karena to be-nya is am or. Nah, kalau yang di bawah ini disebut past continuous karena dari to be-nya kita lihat sudah past, were dan was. Kalau ini disebut dengan perfect continuous, kenapa? Karena di sini ada been, to be-nya untuk perfect. Dan di depan to be ini harus ditambahkan ing, artinya sedang berlangsung kegiatan tersebut. Ini berlangsung saat ini, I'm teaching, kalau saya bilang I'm teaching you now, berarti saat saya ngomong, itu sedang terjadi. Tapi kalau saya bilang ini memang selalu dua kalimat harus digabungkan simple past, menjelaskan dua kejadian di masa lampau. Satu yang sedang, satu yang terjadi sebentar. Jadi maksud saya di sini kalimat ini, mereka sedang menonton TV ketika saya datang tadi malam. Jadi posisi saya datang, mereka memang sedang. Nah, tapi dua-duanya kan kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Begitu juga dengan ini, perfect continuous, karena perfect hari ini, dari dulu sampai hari ini, dan mungkin sampai masa depan itu masih terjadi. Kalau saya bilang, she has been living in Jakarta for 5 years, dia sudah sedang tinggal di Jakarta selama 5 tahun. Sudah dimulai 5 tahun yang lalu sampai sekarang, dan besok atau beberapa hari lagi atau beberapa tahun lagi masih di sini. Itu namanya perfect continuous. Ya, jadi mudah-mudahan penjelasan saya mengenai gerund dan continuous itu sudah dipahami oleh kita semua, yang menambah pemahaman kita mengenai struktur atau grammar dalam bahasa Inggris.